Dan tentunya harapan kami adalah acara indahnya renungan malam ini bisa bermanfaat untuk penyiar pribadi dan juga untuk seluruh pendengar dimanapun berada. Segala puji bagi Allah atas segala limpahan karunia dan nikmat. Juga salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Senantiasa kita berupaya untuk selalu meniti jalan apa yang dituntunkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam melalui bimbingan para ulama, mempelajari hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasallam, begitu pula mempelajari Al-Qur'an dan juga apa yang disampaikan oleh Allah dalam firman-Nya. Para pendengar setia radio Indah Siar yang semoga dirahmati Allah Azza wa Jalla. Setiap kita, setiap manusia yang hidup di dunia ini, yang hidup di muka bumi ini, pasti akan merasakan yang namanya kematian. Dikatakan oleh Asy-Syaikh Abu Sulaiman Fuad Az-Zintani, "Waja'at sakratul mauti bil haqq." Beliau menukilkan sebuah ayat dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Qaf, "Waja'at sakratul mauti bil haqqi dzalika ma kunta minhu tahid." Dzalika ma kunta minhu tahrab. Tahrabu ila ad-dawa idza marad wa ila al-ma idza 'atash wa ila at-ta'am idza ja'at wa ila al-amn idza khafat. Dzalika ma kunta minhu tahid. Kemudian beliau pun kembali menukilkan sebuah ayat, "Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum." Atafarru min syai'in wa huwa amamak fa innahu mulaqikum. Idzan la mafarra minhu wa la mahraba minhu. Huwa waqi'un mahtumun wa ajalun maktubun. Fa idza jaa'a al-ajal wa hanatis sa'ah fa inna amrallah waqi'un ma lahu min dafi'. Wallahu subhanahu wa ta'ala katabal maut 'alal jami', 'alal saghir wal kabir, 'alal ghani wal faqir, wa 'alal muluk wa 'alal junud wa 'alal ru'asa wa 'alal 'udhama wa 'alal jababirah. Al-kull kataba 'alaihimul maut. Demikian kata Asy-Syaikh Abu Sulaiman Fuad Az-Zintani. Beliau menukilkan firman Allah Azza wa Jalla, "Waja'at sakratul mauti bil haqqi dzalika ma kunta minhu tahid." Dan telah tiba sakaratul maut dengan sebenar-benarnya, dan itulah yang selalu engkau lari darinya. Dzalika ma kunta minhu tahrab. Engkau menghindarinya. Tahrab ilad dawa idza marad, yakni ketika engkau sakit, engkau berobat. Wa ilal ma idza atash, dan ketika engkau merasakan dahaga, engkau merasakan haus, engkau minum. Wa ilat ta'am idza ja'at, dan ketika lapar, engkau makan. Wa ilal amni idza khafat, dzalika ma kunta minhu tahid. Dan ketika keadaan sedang mencekam, engkau mencari keamanan. Itulah kematian yang engkau selalu menghindarinya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum." Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kematian yang engkau selalu lari darinya pasti akan engkau temui. Atafarru min syai'in wa huwa amamak fa innahu mulaqikum. Apakah engkau lari dari sesuatu padahal dia di hadapanmu? Idzan la mafarra minhu wa la mahraba minhu. Jika demikian, maka tidak ada tempat lari dan juga tidak ada tempat menghindar dari kematian. Huwa waqi'un mahtum wa ajalun maktub. Kematian pasti akan datang dan sudah ditentukan waktunya. Fa idza ja'al ajal wa hanatis sa'ah, ya, dan jika waktunya telah tiba, maka amrullah waqi'un ma lahu min dafi'. Apa yang Allah perintahkan atau urusan Allah pasti terjadi dan tidak ada yang bisa menghalangi. Wallahu subhanahu wa ta'ala katabal mauta 'alal jami'. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menentukan kematian untuk semua orang. 'Alal saghir wal kabir, 'alal ghani wal faqir, 'alal muluk wa 'alal junud, wa 'alal ru'asa wa 'alal 'udhama wa 'alal jababirah. Al-kul kataba 'alaihimul maut. Ya, yang muda, yang tua,
yang kaya, yang miskin, para raja, para tentara, para pemimpin dan para pembesar, dan orang-orang yang berkuasa, semuanya pasti akan merasakan kematian. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. Kemudian disebutkan juga oleh seorang penyair, kullu ibni untha wa in talat maniyatuhu yawman ala alatin hudaba mahmul fa idza hamalta ila al-quburi janazatan fa'lam bi annaka ba'daha mahmul idzan al-kull sayamut matal anbiya wa matal ulama wa matal salihun wa matal jababirah wa matal muluk wa matal fuqara wa matal saghir wa matal kabir kam min arusin zayyinuha li zawjiha wa qad nasajat akfanuha wa hiya la tadri wa kam min saghirin yurtaja tula umrih wa qad adkhala jasadahu dhulmatal qabri wa kam min sahihin yurtaja tula umrih wa kam min sahihin mata min ghairi illatin wa kam min maridin baqa hinan min ad-dahr idzan al-kull mayyit. ولهذا خطب الله عز وجل نبيه فقال إنك ميت وإنهم ميتون حقيقة لا خفاء فيه فالكل سيموت. Seorang penyair berkata, setiap anak yang dilahirkan oleh perempuan, meskipun ia panjang angannya, harapannya panjang, meskipun berumur panjang, pada suatu hari nanti dia pasti akan dipikul di atas keranda. Ketika engkau membawa jenazah ke kuburan, maka ketahuilah setelah itu engkau pun akan dibawa. Jika demikian, semuanya pasti akan mati. Sungguh telah merasakan kematian para nabi. Begitu pula para ulama, mereka pun demikian, merasakan yang namanya kematian. Orang-orang soleh, orang-orang yang berkuasa, para raja, orang-orang miskin, anak-anak, dan orang-orang dewasa. Kemudian dikatakan, betapa banyak pengantin yang telah dihiasi untuk pasangannya. Namun ternyata karena ajalnya telah tiba, kain kafannya telah ditenun dalam keadaan dia tidak mengetahui. Betapa banyak bayi yang diharapkan panjang usianya, dan ternyata sungguh jasadnya telah dimasukkan ke dalam gelapnya kubur. Betapa banyak orang yang sehat dan diharapkan panjang usianya. Betapa banyak orang sehat yang meninggal tanpa sebab, dan betapa banyak orang sakit yang tetap hidup. Jika demikian, semuanya pasti akan mati. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada nabinya, sesungguhnya engkau pasti mati wahai Muhammad, dan mereka pun pasti mati. Dan ini merupakan kenyataan yang tidak bisa disembunyikan. Semuanya pasti akan merasakan kematian. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, falaula wa antum hina idzin tanzurun wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun falaula in kuntum ghairu madinin idza kuntum ghairu majzin ghairu muhasabin tarji'unaha in kuntum sadiqin raddu lahu ruhahu a'idu lahu hayatahu arji'u lahu daqqata qalbi la majal kharajatir ruh wa intaqalat ila Allah subhanahu wa ta'ala fahadha masiruna jami'an ibadallah wa hadhihi haqiqah wa nahnu na'taqid hadha jami'an bal kull bani adam ya'taqid hadha muslimuhum wa kafirhum annahum mayyitun walakin
hal ista'dadna lil maut? Hadza huwa su'alun aham wa huwa su'alun muhim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ketika nyawa telah sampai di kerongkongan, padahal ketika itu kalian melihat, dan kami lebih dekat kepadanya daripada kalian, tetapi kalian tidak melihat. Maka mengapa jika kalian tidak dikuasai oleh Allah Azza wa Jalla? Jika kalian tidak dibalasi, tidak dihisab, Allah berfirman, kembalikanlah ruhnya jika kalian benar. Kembalikan ruhnya, kembalikanlah kehidupannya, kembalikanlah detak jantungnya. Sungguh itu adalah hal yang mustahil. Ruh tersebutlah keluar dan berpindah menuju Allah Subhanahu wa taala. Inilah tempat kembali kita semua, wahai hamba-hamba Allah. Hal ini merupakan kenyataan. Kita semua meyakini ini. Bahkan setiap manusia, baik yang muslim maupun yang kafir, meyakini ini, yaitu mereka pasti akan mati. Namun apakah kita sudah mempersiapkan bekal untuk menghadapi kematian? Ini adalah pertanyaan yang sangat penting. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. Kemudian juga disebutkan, demikianlah keadaan sakaratul maut. Di tangan Nabi SAW ketika itu ada bejana yang berisikan air. Maka beliau memasukkan kedua tangannya ke dalam bejana tersebut, kemudian mengusap wajahnya, lalu berkata, La ilaha illallah, inna lil mauti la sakarat. La ilaha illallah, inna lil mauti la sakarat. Fahadhihi ya sakratul maut. Beliau berkata, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi melainkan Allah Azza wa Jalla. Sesungguhnya pada kematian itu sungguh ada masa sekaratnya. Tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi melainkan Allah Azza wa Jalla. Sesungguhnya pada kematian itu sungguh ada masa sekaratnya. Seperti inilah sakaratul maut. Lakin ibadallah, man ahabba liqa Allah, ahabba Allahu liqa'ah. Wa man ista'adda li liqa'illahi azza wa jal, waffaqahu Allahu, yathbutullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah, wa yudhillullahu adh-dhalimina wa yaf'alullahu ma yasha. Begitulah sakaratul maut. Namun wahai hamba-hamba Allah, barang siapa yang menyukai dan senang untuk berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla, Allah pun akan senang berjumpa dengannya. Dan barang siapa yang mempersiapkan bekal untuk berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla, niscaya Allah akan berikan kepadanya taufik. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah akan mengokohkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang kokoh di dalam kehidupannya, ya baik di dunia dan di akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim, dan Allah berbuat sekehendaknya. Yaqulu sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, niscaya dia akan masuk surga. Ma ashalaha min kalimatin wa ma altafaha min kalimatin wa ma aisaraha min kalimatin. Alangkah mudah dan ringannya kalimat ini diucapkan. Yu'jizu katsirun minan nas anin nutqi biha fi hali mautihim wa la yastati'una an yatafawwahu biha wa hum fi sakratihim. Ma sabab? Limada? Alaysat kalimatun yasirah? Li'annaha lam ya'ish hayatahu ala la ilaha illallah. Lam ya'rif yawman ma'naha wala madlulaha wala syurutaha wala wajibatiha walam ya'rif yawman dhaka wala 'asha 'alaiha bal 'asha 'ala khilafiha wa diddiha. Da'a ghairallah wastajara bi ghairillah wastaghatha bi ghairillah wa dhabaha li ghairillah wa nadhara li ghairillah. Kaifa sayamut 'ala la ilaha illallah? Man kana tula hayatihi ta'allaqa qalbahu bi ghairillah. Kaifa sayamut 'ala la ilaha illallah? Wa man kanat hayatuhu kullaha tufanin 'alal qubur wa munajatin lil maqburin wa du'aun lil mayyitin, kaifa sayamut 'ala la ilaha illallah? Idzan hiya kalimatul hayah, 'ish 'alaiha tamut 'alaiha, irbat hayatika biha yartabit mamatika biha. Ya, alangkah mudah dan ringannya ucapan la ilaha illallah ini untuk diucapkan. Namun kebanyakan manusia tidak mampu untuk mengucapkannya ketika ia meninggal.
tidak mampu mengucapkannya ketika dalam kondisi sakaratul maut. Apa sebabnya? Kenapa? Bukankah itu kalimat yang mudah? Maka jawabannya adalah karena dia tidak hidup di atas la ilaha illallah. Dia tidak mengetahui maknanya. Dia tidak mengetahui konsekuensi la ilaha illallah. Dia tidak mengetahui syarat-syarat dan kewajiban-kewajiban la ilaha illallah. Dia tidak mengetahui itu. Dia tidak hidup di atas kalimat la ilaha illallah. Bahkan kehidupannya menyelisihi la ilaha illallah dan berseberangan dengannya. Dia berdoa kepada selain Allah, meminta perlindungan kepada selain Allah, beristighatsah kepada selain Allah, menyembelih untuk selain Allah, bernazar untuk selain Allah. Maka bagaimana mungkin akan mati di atas la ilaha illallah orang yang sepanjang hidupnya hatinya bergantung kepada selain Allah? Bagaimana akan mati di atas la ilaha illallah orang yang hidupnya semuanya dipenuhi dengan tawaf di atas kuburan-kuburan, bermunajat kepada penghuni kubur dan berdoa kepada orang-orang yang telah meninggal? Bagaimana dia akan mati di atas la ilaha illallah? Jika demikian, kalimat ini merupakan kalimat kehidupan. Hiduplah di atas kalimat ini, niscaya engkau akan mati di atasnya. Ikatlah hidupmu dengannya, niscaya kematianmu akan terikat dengannya. Kemudian dikatakan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Ma'a'zamuha min kalimatin. Ya, barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, niscaya dia akan masuk surga. Alangkah agungnya kalimat ini. Maka semestinya ya bagi kita untuk mempersiapkan diri menghadapi kematian dengan mengesahkan Allah Azza wa Jalla dan beribadah kepadanya, tidak menyekutukannya, dan menunaikan kewajiban-kewajiban yang telah Allah wajibkan kepada kita seperti sholat, puasa, zakat, haji, berbakti kepada kedua orang tua, jujur, amanah, dan selain itu dari kewajiban-kewajiban yang seorang berdosa apabila meninggalkannya. Wa in waqa'a fi syai'in min at-taqsir aw waqa'a fi syai'in min adh-dhunub taba ila Allah Azza wa Jalla wa 'ada wa anaba wa man yaghfiru adh-dhunuba illa Allah wa man yaghfiru adh-dhunuba illa Allah fa'ud wa tub ila Allah subhanahu wa ta'ala qabla al-mamat, ud ila Allah Azza wa Jalla qabla an taltasaqa al-qadam bil qadam wa tabruzu al-'aynani wa yaqifu al-lisan, tub ila Allah subhanahu wa ta'ala ma dama al-'umr qa'iman wal hayah mawjudah, tub ila Allah wa'ud ilaihi bi adai faraidihi bi tauhidihi wa ibadatihi wahdah la syarikalah, wad'u Allah subhanahu wa ta'ala an yuhsina khatimataka wa an yumitaka ala la ilaha illallah. Dan jika seseorang terjatuh pada kekurangan atau terjatuh pada perbuatan dosa, segeralah bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla dan kembali. Tidak ada yang mengampuni dosa melainkan Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang mampu mengampuni dosa kecuali Allah Azza wa Jalla. Kembalilah dan bertobatlah kepada Allah sebelum engkau meninggal. Kembalilah kepada Allah Azza wa Jalla sebelum kedua kaki saling bertaut, kedua mata terbelalak, lisan tidak dapat bicara. Bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala selama usia masih ada dan kehidupan masih ada. Bertobatlah kepadanya dan kembalilah kepadanya dengan menunaikan kewajiban kepadanya, yaitu mengesahkannya dan beribadah kepadanya semata, tidak menyekutukannya. Dan berdoalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar engkau mendapatkan husnul khatimah dan meninggal di atas la ilaha illallah. Demikianlah para pendengar dimanapun Anda berada, untuk acara indahnya renungan malam yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini terkait semua orang itu pasti akan merasakan kematian, maka berbekallah. Tentunya semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat untuk pribadi penyiar dan juga untuk semua pendengar dimanapun berada. Dan kurang lebihnya mohon maaf atas segala hal yang kurang atau ada hal yang kurang berkenan di hati para pendengar semua. Apa yang benar merupakan datang dari Allah Azza wa Jalla, dan apa yang salah merupakan datang dari diri pribadi dan juga dari syaitan. Dan saya bertaubat atas hal tersebut. Akhir kalam, wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indah Zia Idaatul Islamiyah Ahlus Sunnati wal Jamaah.